Halo teman-teman, saya Verona Aprilian Irmawati dengan NPM 23104029. Saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu penggunaan atau aplikasi fungsi kuadrat dalam penentuan biaya atau fungsi biaya. Sebelum masuk ke materi lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, persamaan dari fungsi kuadrat yaitu fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah by tambah c. Nah, teman-teman, perlu kita tahu bahwa untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soalnya nantinya, kita juga harus tahu bagaimana cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, yang ada pun beberapa kriteria dalam membuat sketsa grafiknya, yaitu yang pertama, kalau misalkan A lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, ingat bahwa fungsi kuadrat itu kurvanya itu berbentuk parabola. Nah, jika A kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, AB lebih dari 0, puncak di kiri sumbu Y. AB sama dengan 0, puncak pada sumbu Y. AB kurang dari 0, puncak pada kanan sumbu Y. Nah, C lebih dari 0, tipot dengan sumbu Y positif. C sama dengan 0, tipot dengan 0,0. C kurang dari 0, tipot dengan sumbu Y negatif. Nah, hal yang paling umum dari persamaan fungsi kuadrat adalah X puncak. Ketika grafik baik terbuka ke atas ataupun ke bawah, X puncak sama dengan negatif B sama dengan negatif B per 2A. Mungkin saya akan menunjukkan seperti ini gambarnya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian biaya dan fungsi biaya. Nah, biaya merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Sedangkan fungsi biaya sendiri ialah fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan, atau secara sederhananya itu besarnya biaya yang dikeluarkan oleh suatu produsen di dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, adapun notasi dari fungsi biaya yaitu C besar atau cost, atau juga bisa menggunakan total cost atau TC. Ada beberapa buku yang bisa menggunakan notasi dengan simbol C ataupun TC. Selanjutnya, rumus dasar dari fungsi biaya yaitu TC sama dengan AQ kuadrat kurang BQ tambah C. Nah, di dalam fungsi biaya terdapat istilah yaitu variable cost dan fixed cost, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang dimana variable cost adalah biaya yang dipengaruhi oleh Q. Q-nya adalah quantity atau jumlah produksinya atau outputnya. Yang ada unsur Q-nya berarti yang terikat dengan Q yaitu ini ya teman-teman. Yang AQ kuadrat kurang BQ ini adalah variable cost-nya. Sedangkan fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh Q. Nah, berarti biaya yang tidak dipengaruhi oleh Q yaitu C. C ini adalah konstanta, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, adapun unsur-unsur dalam fungsi biaya, yaitu yang pertama fixed cost, yaitu biaya dikeluarkan perusahaan namun tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, variable cost atau simbolnya VC, biaya yang berubah tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Yang ketiga, total cost atau TC, yaitu penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Yang berikut, average fixed cost atau AFC, yaitu biaya tetap yang dibebankan pada suatu unit produk. Kemudian average variable cost atau AVC, biaya variabel yang dibebankan pada satu unit produk. Kemudian average cost atau AC, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Dan yang terakhir, marginal cost atau MC, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk.
Nah, adapun rumus-rumus yang digunakan teman-teman. Nah, rumus-rumus ini yaitu pengembangan dari rumus dasarnya tadi teman-teman. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost dengan notasinya yaitu FC. FC sama dengan K, merupakan sebuah konstanta karena jumlahnya tidak bergantung pada jumlah produksi. Nah, seperti yang tadi, berapapun jumlah produksi, biayanya tetap sebesar K. Yang kedua yaitu biaya variabel dinotasikan dengan VC, di mana biaya variabel ini merupakan fungsi dari Q. Artinya, VC bergantung pada jumlah produksi Q yang dihasilkan. Nah, yang berikut biaya total dinotasikan dengan TC, atau bisa juga dinotasikan dengan C besar. TC merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian biaya tetap rata-rata AFC yang merupakan pembagian biaya tetap dengan jumlah quantity atau jumlah produk atau Q. Nah, yang berikut biaya variabel rata-rata AVC adalah VC dibagi dengan quantity. Kemudian biaya rata-rata AC diperoleh dengan membagi TC atau biaya total dengan Q, atau bisa juga dengan menjumlahkan AFC dengan AVC. Nah, yang terakhir biaya marginal atau MC dapat dihitung dengan cara membagi perubahan total cost atau biaya total dengan membagi jumlah produksi atau output. Karena perubahan ini konsepnya adalah tambahan biaya sebagai akibat tambahan output. Nah, atau MC sama dengan delta C per delta Q. Bentuk nonlinear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik dan juga fungsi kubik. Namun di sini karena terkait dengan fungsi kuadrat, maka hanya akan dijelaskan tentang fungsi kuadrat. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini merupakan gambar kurva dari fungsi kuadrat pada fungsi biaya, yaitu perhatikan bahwa baik biaya total C maupun biaya variabel VC sama-sama berbentuk parabola. Nah, perbedaan antara keduanya terletak pada konstanta C yang mencerminkan biaya tetap FC. Ini teman-teman, yang di titik ini yang perbedaannya C, kemudian dicerminkan menjadi FC. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa baca, karena C dan VC berbentuk parabola, maka dengan memanfaatkan rumus titik ekstrem parabola, dapat dihitung tingkat produksi Q pada C minimum dan VC minimum, serta besarnya C minimum dan VC minimumnya. C dan VC yang berbentuk parabola membawa konsekuensi AC dan AVC berbentuk linear. Nah, ini tadi berbentuk linear, AVC dengan AC, semuanya ini berbentuk linear. Nah, ini lanjut. Sementara AFC asimtot terhadap kedua sumbu C dan sumbu Q sebab FC linear. Perhatikan gambar A yang di sebelah kiri ini, teman-teman. Gambar A, C minimum dan VC minimum terjadi pada posisi Q yang sama, tetapi C minimum itu sendiri tidak sama dengan VC minimum. Hanya jika FC sama dengan C sama dengan 0, maka C minimum sama dengan VC minimum. Selanjutnya, perhatikan gambar 2, yaitu yang sebelah kanan, gambar bagian B. AC sama dengan AVC pada posisi Q, di mana AVC sama dengan 0. Jadi teman-teman, demikian saja presentasi materi dari saya. Untuk memahami lagi, kita bisa belajar tentang contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh soal dari materi yang saya jelaskan ini akan ada videonya tersendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan dalam penjelasan saya terkait materi ini, karena saya juga belajar. Terima kasih teman-teman. Sekian dan saya minta maaf. Terima kasih.